Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Samsul Musbol Anwar, biasa dipanggil dengan Samsul. Jadi saya itu adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 22021900034. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan atau memaparkan secara singkat perihal industri keuangan non-bank. Jadi video ini saya buat sebagai penunjang untuk mata kuliah yang saya jalanin pada saat ini, yaitu hukum perbankan dan lembaga keuangan, di mana dosen pengampu kami adalah Dr. Diana RW Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Oke, pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya untuk dapat menjelaskan salah satu industri keuangan non-bank, di mana sebelumnya kita tahu dari industri keuangan non-bank itu terdapat ada 12 industri ya. Nah, sebelumnya saya akan coba sedikit jelaskan apa itu industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank atau IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa perhimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank ini dalam istilah dahulunya disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Didirikan sejak tahun 1972 menurut surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38 garis miring MK garis miring 4 Romawi garis miring 1972. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri keuangan non-bank ini termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia, IKNB ini memiliki fungsi selain menghimpun dan menyalurkan dana untuk memiliki beberapa fungsi lainnya. Jadi ada beberapa fungsi ini dari industri keuangan non-bank ini, yaitu yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Lalu selanjutnya memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikannya ke pasar modal. Selanjutnya adalah memberikan permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah ya, menengah ke bawah, sehingga mereka mampu membangun usahanya. Lalu selanjutnya menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Lalu selanjutnya adalah fungsi yang selanjutnya itu memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Jadi IKNB ini menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip utama. Yang pertama itu adalah melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah yang tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau money laundry ya yang kita sebut, atau bahkan ini ditujukan untuk teroris. Nah, itu yang prinsip-prinsip itu yang dia kedepankan. Selain itu ada prinsip lainnya, yaitu harus mengenal latar belakang nasabahnya, identitasnya, terutama saldonya dalam rekening, lalu kebiasaan transaksinya. Oke, dalam industri keuangan non-bank ini yang sebelumnya saya tadi sebut itu ada 12 ya. Ada 12 industri, yaitu diantaranya adalah koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, perusahaan efek, financial technology, pasar modal, dana pensiun, perusahaan pembiayaan atau leasing atau multi finance, lalu modal ventura, selanjutnya factoring, pasar uang, dan terakhir kartu kredit.
Namun dari ke-12 industri keuangan non-bank ini hanya satu yang coba akan saya ulas ya, ulas singkat lah di sini, yaitu pegadaian. Oke. Jadi pegadaian itu adalah salah satu atau sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi ya di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, pertanyaan seputar apa itu pegadaian masih kerap mencuat kan. Nah, apa itu sih yang dimaksud dengan pegadaian gitu? Emang produknya apa aja sih di pegadaian itu gitu kan? Apa aja tugas pegadaian? Lalu fungsinya tuh apa sih pegadaian? Nah, jadi itulah mungkin sederet pertanyaan ya yang masih kerap muncul di kalangan teman-teman mengenai apa itu pegadaian atau apa yang dimaksud dengan pegadaian. Karena itu video ini akan membantu teman-teman menjawab pertanyaan tersebut dengan menyajikan ulasan singkat termasuk terkait dengan fungsi pegadaian hingga produk pegadaian. Oke, pengertian pegadaian. Pengertian pegadaian itu kalau kita merefer di websitenya Pegadaian di www.pegadaian.co.id, itu telah menyampaikan penjelasan terkait apa itu pegadaian. Yaitu sebagai istilah, Pegadaian adalah brand atau merek PT Pegadaian Persero. Nama dan logo Pegadaian telah tercatat sebagai hak atas karya intelektual PT Pegadaian Persero sejak tahun 2009 dan telah diperpanjang pada tahun 2019 untuk 10 tahun berikutnya. Sementara itu, sebagai entitas bisnis, Pegadaian adalah perusahaan badan usaha milik negara yang berstatus perusahaan perseroan. Lalu Pegadaian melakukan bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 garis miring POJK titik 05 garis miring 2016. Ini juga berkaitan dengan fungsi pegadaian dan produk pegadaian. Dalam POJK nomor 31 tahun 2016 ini dinyatakan bahwa pengertian usaha pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Jadi, gadai itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak, adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Transaksi gadai di Indonesia itu dijalankan oleh perusahaan perseroan pegadaian. Jadi tugas pokok pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita beralih ke produk pegadaian, nggak ada salahnya nih kita coba membahas pegadaian lebih lanjut. Kita pengen tahu sejarahnya seperti apa. Jadi untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan pegadaian, penting juga ya kita harus mengetahui sejarahnya berdirinya pegadaian. Jadi sejarah pegadaian itu dimulai dari ketika VOC mendirikan Bank Van Lening ya sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai itu pada tahun 1746. Kemudian pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Lalu masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Adapun berdirinya pegadaian itu yaitu pada tanggal 1 April 1901. Ini diambil dari peristiwa didirikannya Pegadaian Negara pertama di Indonesia yaitu di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Pegadaian itu berbentuk lembaga resmi jawatan pada tahun 1905. Kemudian pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah dari jawatan ke perusahaan negara. Ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 19 tahun 60 Junto Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1961. Lantas pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN ke Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Bentuk badan hukum berubah lagi dari Perjan sekarang ke Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor
103 tahun 2000. Lalu di tahun 2012, Pegadaian menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Terakhir, pada tahun 2021, bentuk badan hukum berubah dari Persero ke Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 73 tahun 2021. Nah, teman-teman, setelah kita bahas tentang sejarah Pegadaian ya, nah kita sekarang akan membahas tentang produknya. Produk Pegadaian itu kebanyakan adalah pinjaman gadai ya. Ya, meski demikian, Pegadaian yang memiliki produk pinjaman non gadai. Jadi selain gadai fisik atau selain Pegadaian, mereka juga memiliki produk pinjaman non gadai. Ya, jadi selain itu ada layanan jasa dan kerjasama. Ini menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang. Jadi, barang yang dijadikan agunan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Nah, ini di sini kita akan bicara ada dua landasan hukum yang konvensional di Indonesia terkait Pegadaian. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara Pegadaian, di mana dalam pasal 5 dijelaskan tentang tujuan Pegadaian, yakni untuk membangun ekonomi nasional di bidang perkreditan dengan dasar hukum gadai, mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Lalu pada pasal 6-nya, menjelaskan bahwa Pegadaian berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang yang bergerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat. Sehingga dengan demikian, ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya. Lalu landasan hukum yang kedua adalah pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi, di mana gadai merupakan suatu hal yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Nah, barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut. Namun jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman, maka barang bergerak itu menjadi hak pemegang gadai. Nah, sekarang kita akan coba membahas beberapa produk-produk Pegadaian. Ya, di sini ada 4 produk Pegadaian yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama adalah produk utama, lalu produk syariah, yang ketiga adalah investasi emas, yang keempat adalah produk lainnya. Di dalam produk utama itu ada 3 item ya. 3 item. Yang pertama adalah KCA atau kredit cepat dan aman. Ini merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Mendapatkan pinjamannya dengan mudah, cepat, dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik serta otomotif lainnya. Lalu yang kedua adalah Krasida. Krasida ini merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna mengembangkan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah Kreasi. Kreasi ini merupakan kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan bawa BPKB aja sebagai jaminan, sehingga kendaraannya masih dapat digunakan untuk mereka beroperasi ya. Jadi kendaraannya nggak ditahan, tapi BPKB-nya yang ditahan. Lalu produk yang selanjutnya adalah produk syariah. Nah, produk syariah di sini ada 4 poin ya. Yang pertama adalah RAN. RAN ini merupakan pembiayaan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian, khususnya Pegadaian Syariah ya, dengan proses cepat, aman,
Lalu penyimpanan dengan barang jaminan berupa emas, emas perhiasan kah, atau emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik, serta otomotif lainnya. Lalu produk syariah yang kedua adalah amanah, merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Yang ketiga adalah arum. Ini merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Lalu yang terakhir dari produk syariah adalah arum haji. Ini merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Lalu produk pegadaian selanjutnya yang ketiga adalah investasi emas. Dalam investasi emas ini ada 3 poin ya, atau tiga item. Yang pertama adalah mulia, di mana merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan prosesnya mudah. Lalu yang kedua adalah tabungan emas, merupakan layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah konsinyasi emas. Ini merupakan layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi aman. Produk terakhir pada produk pegadaian yaitu produk lainnya. Nah, produk lainnya ini terdiri dari 6 poin ya. Yang pertama adalah pegadaian remittance. Ini merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri. Dia biasanya bekerja sama dengan remittance berskala nasional atau internasional. Lalu yang kedua adalah multi pembayaran online atau MPO. Ini merupakan layanan pembayaran tagihan listrik, air, pembelian tiket kereta api yang secara online tanpa harus memiliki rekening di bank. Lalu yang ketiga adalah persewaan gedung. Ini merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara dan seremoni lainnya. Yang keempat adalah jasa sertifikasi mulia. Ini merupakan jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis keaslian, kualitas, dan spesifikasi lainnya. Yang kelima adalah jasa taksiran. Nah, ini merupakan layanan untuk mengetahui karatase, berapa karat gitu kan, dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata. Yang terakhir adalah jasa titipan. Ini merupakan layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan istilah safe deposit box. Lalu sumber dana dari pegadaian itu dari mana aja? Oke, dana pegadaian itu bersumber dari modal sendiri, yakni modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba ditahan. Penggunaan dana ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan juga investasi. Oke teman-teman, mungkin demikian pemaparan singkat saya tentang pegadaian, di mana pegadaian adalah salah satu industri keuangan non-bank yang dimiliki di Indonesia. Mungkin next kita akan coba bertukar ya, atau kita akan coba diskusi lagi tentang industri keuangan non-bank lainnya selain pegadaian. Itu aja video singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan itu murni dari saya, kekhilafan juga murni dari saya, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf juga atas ketidakproperan pengambilan videonya ya. Itu aja. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.